Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kepada yang terhormat dosen kita yaitu Prof. Dr. Haja Mukmin Suryatni MM, dan juga teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang komunikasi. Ya. Komunikasi ini merupakan proses penyampaian pesan dari satu individu kepada individu lainnya untuk mencapai kesamaan suatu makna. Jadi pembahasan kita kali ini yaitu pengertian komunikasi, proses komunikasi, dan juga unsur-unsur komunikasi, dan yang keempat ada hal-hal mendasar dalam komunikasi, dan juga terakhir ada isu-isu terbaru dalam komunikasi. Nah, selanjutnya ada pengertian. Nah, pengertiannya ini menurut Rosita et al. Yaitu pada tahun 2024, yaitu menjelaskan bahwa komunikasi ini adalah suatu proses pertukaran informasi, ide, atau perasaan antara dua pihak atau lebih dengan tujuan mencapai pemahaman yang sama. Nah, jadi proses ini melibatkan unsur-unsur pengirim pesan, isi pesan, saluran komunikasi, penerima pesan, serta umpan balik yang diberikan. Selanjutnya ada proses komunikasi. Nah, proses komunikasi ini merupakan rangkaian kegiatan yang menggambarkan bagaimana pesan itu disampaikan dari pengirim kepada penerima, hingga terbentuknya pemahaman yang sama. Nah, ada menurut Rosita et al. Ini pada tahun 2024, jadi komunikasi tidak dapat dipisahkan dari proses pengiriman dan juga penerimaan makna melalui simbol-simbol tertentu yang disepakati bersama. Nah, yang dimana keberhasilan komunikasi ini tuh ditentukan oleh sejauh mana penerima memahami pesan sesuai dengan maksud pengirimnya. Jadi ada beberapa prosesnya, itu terdiri dari tahapan penting yang saling berkaitan satu sama lain. Yaitu yang pertama itu ada pengirim. Nah, pengirim ini adalah pihak yang memiliki ide, informasi atau gagasan yang ingin disampaikan, yaitu berperan dalam menentukan tujuan komunikasi dan juga menyusun pesan dan memilih media yang sangat sesuai gitu. Jadi ada menurut Chandra Wijaya pada tahun 2017, yaitu menyebutkan bahwa aktivitas komunikasi sangat bergantung pada kemampuan pengirim dalam memahami latar belakang, bahasa, dan juga kondisi psikologis penerimaan. Jadi pengirim ini sangat kompeten akan mampu menyesuaikan gaya komunikasi agar pesannya itu tersampaikan dengan jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas. Nah, selanjutnya ada penyajian pesan. Nah, tahap ini itu merupakan proses mengubah ide atau informasi menjadi simbol atau bahasa tertentu, dan juga encoding yang dilakukan agar pesan ini tuh dapat dipahami oleh penerima. Dan juga menurut Tewal et al. Pada tahun 2017 menjelaskan bahwa kesesuaian bahasa dari simbol serta struktur pesan yang sangat menentukan keberhasilan proses ini. Nah, jika pengirim menggunakan istilah yang tidak dimengerti oleh penerima, maka pesan itu sangat berisiko disalahartikan dan juga menyebabkan distorsi maknanya. Selanjutnya ada pesan. Nah, pesan ini merupakan inti dari sebuah komunikasi. Nah, menurut Robin and Judge pada tahun 2013 itu ia tuh menegaskan bahwa pesan yang tidak
hanya berbentuk verbal, tapi juga nonverbal seperti ekspresi wajah, informasi atau gestur tubuh yang dapat memperkuat makna di dalam sebuah komunikasi. Nah, pesan ini tuh sangat baik dan juga harus memenuhi 3 unsur utama. Nah, yang pertama ada kejelasan, relevansi, dan juga keteraturan. Jadi pesan ini tuh disusun dengan logis, akan lebih mudah diterima dan juga dipahami. Nah, selanjutnya ada saluran atau media. Nah, saluran komunikasi adalah alat atau medium yang digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan, yaitu media itu berbentuk lisan, bisa juga tulisan maupun elektronik. Nah, selanjutnya ada penerima. Nah, jadi penerima ini adalah pihak yang menerima dan juga menafsirkan pesan dari pengirim. Jadi proses penerimaan ini itu tidak bersifat pasif melainkan aktif. Jadi karena menerima melakukan interpretasi terhadap pesan berdasarkan pengalaman, nilai, dan juga perspektifnya. Nah, selanjutnya ada penyajian balik. Nah, di mana decoding ini itu merupakan proses penerimaan dalam menafsirkan pesan yang diterima menjadi makna yang dapat dimengerti. Nah, jadi proses ini itu dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti latar belakang, pendidikan, budaya, pengalaman, dan juga kondisi emosional dalam penerimaannya. Nah, selanjutnya ada umpan balik. Nah, umpan balik ini adalah reaksi atau respon penerima terhadap pesan yang disampaikan. Jadi umpan balik ini tuh dapat berupa tanggapan verbal seperti komentar, pertanyaan, dan juga nonverbal seperti anggukan kepada ekspresi wajah. Nah, selanjutnya ada gangguan. Nah, gangguan ini itu merupakan segala sesuatu yang menghambat kelancaran komunikasi. Jadi menurut Rosita et al. Pada tahun 2024 pengelompokan gangguan menjadi 3 bentuk utama, yaitu ada gangguan fisik. Nah, gangguan fisik ini itu seperti kebisingan, jarak, atau gangguan teknis. Selanjutnya ada gangguan psikologis seperti stres, emosi, dan juga prasangka. Selanjutnya ada konteks. Jadi konteks ini merupakan situasi sosial, budaya, dan juga lingkungan tempat komunikasi secara berlangsung. Jadi dari setiap proses ini tuh jadi prosesnya itu komunikasi yang sangat efektif hanya dapat tercapai apabila semua dari komponen ini itu bisa berjalan dengan selaras. Nah, kegagalan dalam salah satu tahap dapat menyebabkan distorsi makna dan juga menghambat tujuan dari komunikasi. Nah, oleh karena itu pemahaman terhadap setiap unsur dalam proses komunikasi ini itu menjadi dasar penting dalam membangun interaksi yang produktif dan juga harmonis di berbagai konteks kehidupan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur komunikasi. Jadi ada beberapa unsur di sini sebenarnya sama aja kayak jenis-jenisnya tadi. Jadi yang pertama itu ada komunikator. Jadi komunikator ini itu merupakan pihak yang memiliki gagasan atau ide yang ingin disampaikan kepada orang lain, dan ia menjadi titik awal dari proses komunikasi tersebut. Jadi menurut Chandra Wijaya pada tahun 2017, efektivitas komunikasi ini sangat bergantung pada kemampuan komunikator dalam memahami audiensnya, memilih bahasa yang tepat, serta menyesuaikan gaya penyampaian dengan situasi komunikasi yang sedang berlangsung. Yang tidak kalah penting adalah seorang komunikator harus memiliki
kredibilitas yang tinggi agar pesan itu dapat dipercaya dan diterima baik oleh penerima. Terus yang kedua ada pesan. Jadi pesan ini tuh merupakan isi atau informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Jadi pesan di sini tuh dapat berupa gagasan, instruksi, data, atau perasaan yang ingin disampaikan melalui simbol verbal maupun non-verbal. Terus yang selanjutnya itu media atau saluran. Jadi media di sini itu adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyalurkan pesan dari komunikator kepada komunikan. Jadi Robin dan Judge pada tahun 2013 membedakan media menjadi dua jenis pertama, yaitu ada media verbal seperti tatap muka, diskusi, dan rapat, serta media non verbal seperti tulisan, gambar, email, atau teknologi digital. Selanjutnya yang keempat itu ada komunikan. Jadi komunikan ini itu adalah penerima pesan yang berperan aktif dalam menafsirkan makna dari pesan yang telah diterima. Jadi Rosita et al di sini menyebutkan bahwa komunikan tidak hanya bertindak sebagai penerima yang pasif, tetapi juga sebagai pihak yang memberikan tanggapan dan menilai isi pesan yang ingin disampaikan kepadanya. Terus selanjutnya feedback atau umpan balik. Jadi feedback ini tuh merupakan respon atau tanggapan yang diberikan oleh komunikan setelah menerima pesan dari komunikator. Jadi feedback ini tuh menjadi indikator keberhasilan komunikasi karena dapat menunjukkan apakah pesan telah dipahami dengan benar atau masih terdapat kesalahpahaman yang belum atau yang perlu diklarifikasi. Terus selanjutnya gangguan. Jadi gangguan ini tuh adalah segala sesuatu yang menghambat proses penyampaian komunikasi. Sudah dijelaskan tadi oleh teman saya. Jadi ada beberapa jenis gangguan di sini, yaitu yang pertama itu gangguan fisik, terus gangguan psikologis, dan juga gangguan lainnya. Terus selanjutnya konteks. Jadi konteks di sini itu adalah situasi sosial, budaya, dan lingkungan tempat komunikasi itu berlangsung yang turut mempengaruhi proses penyampaian dan penerimaan pesan. Oke, selanjutnya yaitu hal-hal mendasar dalam komunikasi. Jadi ada beberapa hal yang mendasar dalam komunikasi. Yang pertama itu ada prinsip-prinsip dari komunikasi. Jadi komunikasi ini tuh memiliki beberapa prinsip. Yang pertama itu komunikasi sebagai proses simbolik. Jadi prinsip pertama ini tuh menyatakan bahwa komunikasi merupakan proses yang simbolik. Jadi komunikasi ini terjadi melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata, gambar, atau isyarat yang memiliki makna tertentu bagi pengirim dan penerima. Terus yang kedua itu setiap perilaku berpotensi komunikasi. Jadi prinsip kedua ini tuh menjelaskan bahwa setiap perilaku itu berpotensi komunikasi. Jadi semua tindakan kita baik verbal maupun non verbal dapat menyampaikan pesan kepada orang lain. Bahkan ketika kita diam sekalipun, hal itu tuh dapat mengandung arti tertentu tergantung dari konteksnya masing-masing. Terus yang ketiga, komunikasi bersifat sistemik. Jadi prinsip yang ketiga ini tuh adalah komunikasi bersifat sistemik. Jadi proses komunikasi ini dipengaruhi oleh sistem lingkungan seperti sosial, budaya, dan psikologis yang saling berinteraksi satu sama lain membentuk sesuatu yang kompleks. Nah, selanjutnya prinsip yang keempat yaitu komunikasi bersifat prosesual dan dinamis. Jadi komunikasi di sini itu bukan peristiwa tunggal yang terjadi sekali saja, melainkan proses berkelanjutan yang terus berubah sesuai dengan konteks, situasi, dan perkembangan hubungan antara komunikator dan komunikan. Terus yang kelima, komunikasi bersifat irreversible. Jadi maksudnya di sini tuh irreversible ini tuh apa ya? Tidak dapat diputar balik. Jadi pesan yang sudah disampaikan itu tidak dapat ditarik kembali. Bahkan jika kita meminta maaf atau mencoba mengoreksinya. Oleh karena itu, setiap pesan itu perlu disampaikan secara hati-hati, jangan asal kirim. Nah,
Terus yang keenam, komunikasi dan konteks sosial budaya. Jadi prinsip keenam ini tuh menjelaskan bahwa komunikasi itu tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya. Jadi latar belakang sosial dan budaya seorang itu sangat menentukan cara mereka memahami pesan yang ingin disampaikan. Terus yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Jadi ada beberapa faktor. Yang pertama itu faktor internal. Jadi faktor internal ini itu mempengaruhi komunikasi seperti kondisi psikologis, motivasi, persepsi, dan kemampuan komunikasi individu. Faktor-faktor ini tuh sangat mempengaruhi bagaimana seseorang menyampaikan dan menerima pesan dalam proses komunikasi. Misalnya seseorang yang sedang dalam kondisi emosi yang tidak stabil cenderung menyampaikan pesan dengan kurang jelas atau menerima pesan dengan interpretasi yang bias sesuai dengan kondisi emosionalnya saat itu. Terus yang kedua, faktor eksternal. Jadi faktor eksternal ini tuh mencakup seperti kondisi fisik seperti lingkungan, kebisingan dan jarak, serta kondisi sosial dan budaya yang melingkupi proses komunikasi. Jadi lingkungan yang bising atau jarak yang terlalu jauh antara komunikator dan komunikan dapat mengganggu transmisi pesan secara teknis. Sedangkan perbedaan latar belakang sosial dan budaya dapat mempengaruhi cara pesan itu dipahami dan direspon oleh penerima pesan. Terus yang kesembilan, media dan saluran komunikasi. Jadi faktor ketiga ini tuh adalah media dan saluran komunikasi yang turut menentukan kecepatan, jangkauan, serta efektivitas penyampaian pesan. Jadi pemilihan media yang tidak sesuai dengan karakteristik pesan atau situasi komunikasi dapat menimbulkan salah tafsir dan memperlambat aliran informasi. Terus yang terakhir, yang selanjutnya yaitu kejujuran atau honesty. Jadi pesan itu harus disampaikan berdasarkan fakta yang akurat dan tidak menyesatkan penerima dengan informasi yang tidak benar atau manipulatif. Terus selanjutnya tanggung jawab. Jadi prinsip ketiga ini tuh adalah sorry yang tadi itu etika komunikasi ya teman-teman ya, maaf. Terus yang selanjutnya tuh tanggung jawab. Jadi ini tuh masuk ke etika. Jadi kita tuh harus memahami dampak pesan terhadap penerima sebelum menyampaikannya, termasuk konsekuensi psikologis, sosial, dan praktis yang mungkin timbul. Terus selanjutnya itu keadilan. Jadi dalam berkomunikasi kita tuh harus menghindari bias dan kepentingan pribadi yang dapat merugikan orang lain atau mendistorsi kebenaran. Terus yang terakhir yaitu kebijaksanaan. Jadi kita tuh perlu mempertimbangkan waktu dan konteks dalam penyampaian pesan agar tidak menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan. Terus selanjutnya hambatan-hambatan komunikasi. Jadi ada beberapa hambatan. Yang pertama itu hambatan fisik yang disebabkan oleh faktor lingkungan seperti kebisingan, jarak terlalu jauh atau gangguan teknis pada peralatan komunikasi. Terus yang kedua hambatan psikologis yaitu muncul karena emosi, prasangka, atau stres yang mempengaruhi penerimaan pesan. Terus selanjutnya hambatan semantik yang terjadi akibat perbedaan penafsiran terhadap istilah atau simbol yang digunakan dalam komunikasi. Terus selanjutnya hambatan organisasi. Jadi hambatan organisasi di mana struktur hierarki yang terlalu kaku, perbedaan status, dan komunikasi satu arah dapat memperlambat aliran informasi. Terus yang terakhir hambatan budaya. Jadi hambatan budaya ini di mana perbedaan nilai dan norma budaya dapat menimbulkan salah persepsi terhadap makna pesan. Terus yang terakhir komunikasi efektif dalam organisasi. Jadi menurut Chandra Wijaya pada tahun 2017 komunikasi efektif di lingkungan organisasi ditandai dengan adanya keterbukaan informasi, arus pesan dua arah antara pimpinan dan bawahan, serta konsistensi antara pesan verbal dan non-verbal. Selanjutnya isu-isu terbaru dalam komunikasi. Jadi ada beberapa isu. Yang pertama itu digitalisasi komunikasi organisasi. Jadi
Seiring perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara individu dan organisasi berkomunikasi secara fundamental. Jadi menurut Chandra Wijaya pada tahun 2017, komunikasi digital melalui media sosial, email, dan aplikasi pesan instan mempercepat pertukaran informasi dan memungkinkan koordinasi lintas wilayah yang sebelumnya sulit dilakukan. Terus yang kedua, komunikasi lintas budaya. Jadi globalisasi menjadikan interaksi antar individu dengan latar belakang budaya yang berbeda semakin intens dan dalam dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Jadi menurut Robin and Just pada tahun 2013 menegaskan bahwa perbedaan seperti nilai, norma, dan gaya komunikasi dapat menimbulkan hambatan dalam menyampaikan pesan secara efektif. Terus yang ketiga, etika dan privasi dalam komunikasi digital. Jadi perubahan pola komunikasi ke arah digital menimbulkan isu baru terkait etika dan privasi yang harus menjadi perhatian serius semua pihak. Jadi menurut Rosita et al. 2024 menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan informasi dan menggunakan digital secara bertanggung jawab dalam setiap interaksi. Terus yang keempat, kecerdasan emosional dalam komunikasi modern. Dalam komunikasi modern yang serba cepat dan penuh tekanan, kemampuan mengelola emosi menjadi semakin penting untuk keberhasilan interaksi. Jadi menurut Chandra Wijaya pada tahun 2017, kecerdasan emosional atau emotional intelligence berperan dalam meningkatkan empati, kesadaran diri, dan kemampuan memahami perasaan orang lain dalam berbagai situasi komunikasi. Yang terakhir, isu di informasi dan krisis kepercayaan publik. Jadi Robin and Just pada tahun 2013 menyoroti tantangan komunikasi di era informasi yang ditandai dengan maraknya penyebaran informasi yang tidak valid dan disinformasi yang beredar dengan cepat melalui media digital. Itu saja dari saya. Selanjutnya. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulan ini, kesimpulan dari komunikasi ini merupakan proses pertukaran pesan yang bertujuan untuk menciptakan pemahaman bersama antara pengirim dan juga penerima. Jadi komunikasi ini tidak hanya sekedar penyampaian informasi, tetapi juga melibatkan aspek psikologis, sosial, dan juga budaya yang mempengaruhi aktivitasnya. Jadi dalam sebuah organisasi itu yang dimana komunikasi ini menjadi sarana utama untuk mengkoordinasikan sebuah kegiatan dan juga menyampaikan instruksi serta membangun hubungan kerja yang harmonis. Dan juga efektivitas dalam komunikasi ini itu ditentukan oleh kejelasan pesan, ketepatan media, dan juga kemampuan memahami konteks serta adanya umpan balik yang menunjukkan tercapainya kesamaan suatu makna. Kami buka sesi tanya jawab. Baik, silakan kita. Perkenalkan, nama saya Vitalis Katarina dengan akhiran NIM 033. Jadi pertanyaan saya untuk kelompok yang presentasi. Tadi materinya terkait komunikasi. Bagaimana misalkan kalian ini jadi seorang pemimpin, strategi apa yang kalian gunakan untuk mengatasi hambatan komunikasi antar anggota tim yang berbeda latar belakang? Sekian, terima kasih. Selanjutnya, Saya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Afin Amalia dengan NIM akhir 060. Pertanyaan saya itu bagaimana prinsip-prinsip komunikasi itu dapat membantu atau mengurangi konflik dalam organisasi? Iya, terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, pertanyaan pertama dari Vitalis tadi pertanyaannya
jika Anda menjadi seorang pemimpin, nah strategi apa yang Anda gunakan untuk mengatasi hambatan komunikasi antara anggota tim yang berbeda latar belakang? Ya. Jadi jika saya menjadi seorang pemimpin, nah saya akan mengatasi hambatan komunikasi di dalam suatu tim. Nah, suatu tim itu yang berbeda latar belakang dengan caranya itu dengan menggunakan bahasa yang jelas dan juga mudah dipahami oleh semua anggota. Dan juga mendengarkan pendapat dari semua orang karena tiap orang itu punya caranya sendiri dan juga budaya komunikasinya itu sangat berbeda kan. Dan juga menghargai perbedaan, jadi sehingga anggota tim itu merasa sangat aman nih untuk berbicara, dan juga mengadakan pertemuan rutin agar tidak ada informasi yang terlewat atau salah paham di dalam sebuah komunikasinya itu. Nah, dan juga menyesuaikan cara komunikasinya ini. Nah, misalnya ada yang lebih nyaman lewat chat atau mungkin yang lebih suka berbicara langsung. Nah, jadi dengan caranya itu komunikasi ini tuh bisa berjalan sangat lancar. Nah, meskipun latar belakang dari semua anggota timnya itu sangat berbeda-beda gitu. Mungkin bisa diterima nih berbeda-beda Latar belakang. iya, tapi satu tujuannya gitu, beda-beda. Oke, terima kasih jawabannya. Baik. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Vina. Jadi pertanyaannya tadi, bagaimana prinsip-prinsip komunikasi dapat membantu mengurangi konflik dalam organisasi? Jadi dengan prinsip-prinsip komunikasi yang efektif dapat mengurangi konflik organisasi melalui kejelasan informasi yang mencegah kesalahpahaman, terus mendengarkan aktif yang membuat setiap pihak merasa dihargai, terus komunikasi dua arah yang memungkinkan feedback dan dialog yang terbuka, serta penyampaian pesan yang tepat waktu sehingga masalah dapat diatasi sebelum membesar. Jadi ketika organisasi menerapkan komunikasi yang transparan, empatik, responsif, potensi konflik dapat diminimalkan karena semua anggota memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan, peran, dan ekspektasi, serta merasa didengar dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Itu saja. Bagaimana Mbak? Ya, makasih Mbak. Oke, terima kasih. Baik, kami selanjutnya akan buka sesi tanya jawab yang kedua. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Baik, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Nuratira Nugra Pratama dengan akhir 034. Pertanyaan saya, bagaimana manajer dapat menyesuaikan gaya komunikasi agar cocok dengan generasi yang berbeda, misalnya Gen Z, milenial, Gen X di tempat kerja? Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, saya juga mau bertanya. Saya Mutia dengan akhiran NIM 112. Tadi kan Mbak Ira bahas terkait Gen Z, Gen Millennial, dan Gen X. Pertanyaan saya itu, misalkan nih ketika dalam satu tim terdapat Gen Z, Gen Millennial, ataupun Gen X, konflik komunikasi kan sering muncul kan, bukan karena pesan, tapi karena interpretasi kayak gitu. Nah, menurut kalian nih, apakah perbedaan generasi itu harus diadaptasi atau dinetralkan dari konflik itu? Oke, Terima kasih. sorry, sebentar. Jadi ketika dalam suatu tim terdapat Gen Z, milenial, dan Gen Y, konflik komunikasi yang sering muncul bukan karena kesal tetapi karena interpretasi. Jadi menurut Anda, apakah perbedaan generasi harus diadaptasi atau dinetralkan? Nah, jadi perbedaan generasi ini sebaiknya tuh diadaptasi, bukan dinetralkan. Jadi menurut Communication Accommodation Theory, efektivitas komunikasi itu meningkat ketika setiap pihak bisa menyesuaikan gaya komunikasi sambil menghargai perbedaan satu sama lain. Jadi dengan menetralkan justru mengeluarkan kekuatan unik setiap generasi, seperti
Gen Z ini membawa inovasi digital, sedangkan milenial menjembatani kolaborasi dan teknologi. Terus Gen X menawarkan stabilitas dan pengalaman. Jadi pendekatan adaptif ini memungkinkan organisasi itu bisa menciptakan zona komunikasi bersama melalui multi channel communication yang mengakomodasi preferensi masing-masing generasi seperti email untuk Gen Y, terus instant message untuk Gen Z dan budaya saling belajar sehingga konflik interpretasi ini berkurang sekaligus memanfaatkan cognitive diversity untuk meningkatkan kreativitas dan kualitas keputusan tim. Jadi intinya itu lebih baik diadaptasi begitu. Bagaimana Mbak? Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Mbak Atia. Nah, saya langsung akan menjawabnya. Nah, jadi manajer ini bisa menyesuaikan gaya komunikasinya itu untuk generasi yang berbeda dengan cara nih untuk Gen Z. Nah, yang dimana harus gunakan komunikasi yang cepat, singkat dan juga jelas. Mereka suka chat visual dan informasi langsung ke inti dari masalahnya itu. Nah, jadi untuk milenial komunikasikan dengan cara yang terbuka dan dua arah. Nah, mereka ini suka diskusi, feedback dan juga penjelasannya itu lengkap. Nah, untuk Gen X, dengan menggunakan komunikasi yang lebih formal dan terstruktur. Nah, jadi mereka menghargai kejelasan pengalaman dan juga penjelasannya itu sangat logis. Nah, jadi dengan menyesuaikan cara berbicaranya itu sesuai kebutuhan tiap generasi, kerjasama menjadi sangat lebih mudah dan tidak terjadi kesalahpahaman di dalam Gen Z ini. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Udah.